Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Yuda Pratama dengan NIM 2305111033. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya buat menggunakan PHP, kemudian terkoneksi dengan database SQL yang terdapat fungsi-fungsi agregat di dalamnya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah basis data TI 23A yang diampu oleh Bapak Sabar. Kemudian ya, langsung saja kita akan menampilkan sebuah atau menjelaskan setiap halaman. Di sini ada navigasi dengan tombol-tombol, kemudian di sini ada gambar, lalu tombol di sini masih sebagai berikut karena belum sempurna ya. Kemudian ketik login, di sini menampilkan halaman login. Kemudian di sini ada halaman untuk mendaftar akun. Kita daftar akun, contohnya Bima Yuda. Nomor telepon kita acak, passwordnya kita legam. Kemudian masukkan username. Nah, di sini belum terdapat topping-topping atau daftar menunya atau daftar barang. Kita tambahkan terlebih dahulu, masuk sebagai admin. Nah, di sini terdapat halaman di mana kita dapat mengupload produk baru, contohnya 03 jamur. Nah, kita masukkan filenya, masukkan file gambar, kemudian open, upload produk. Nah, produk berhasil diupload. Kita lihat di sini, nah sudah menampilkan produknya. Kita tambahkan lagi contoh A02, namanya dumpling, harganya 2000, stok 20. Masukkan gambar, open, upload produk berhasil diupload. Kemudian kita lihat, nah sudah menampilkan. Kita masuk sebagai pelanggan, ini VOP dari pelanggan. Kemudian kita masukkan jumlah barang yang ingin kita pesan atau topping yang kita pesan. Kemudian contoh 2, masukkan ke keranjang. Nah, di sini sudah, mohon maaf tadi kesalahan, kembali kita ulang ya. Kita masukkan misal 3 jamur, masukkan ke keranjang. Nah, sini sudah menampilkan ke keranjang produk yang kita pesan. Di sini ada jumlah 3, kemudian harganya, jumlah, kemudian totalnya ada 6000. Kita bisa memilih metode pembayaran, di mana metode misal COD, kemudian rekening. Ini bisa diklik kalau rekening bank untuk memasukkan sebuah nomor rekeningnya. Jika tidak, maka COD. Nah ya, kesalahan program ini, sebuah aplikasi ini, ketika kita mengklik sebuah masukan ke keranjang, maka akan langsung mengarahkan ke halaman keranjang. Di sini harusnya tidak perlu ya,
karena belum sempurna, mohon maaf. Kita contoh checkout saja. Checkout, oh ya, pilih metode pembayaran terlebih dahulu, misal contohnya COD checkout. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak ada sebuah halaman di mana kita dapat memantau produknya apakah sudah selesai atau belum. Ya, selanjutnya akan kami kembangkan lagi. Ini sebagai VOP pelanggan sudah selesai, kemudian masuk ke VOP admin di mana kita dapat kelola pesanan. Nah, ini pesanan yang tadi kita buat. Oh, ini salah guys. Kita login terlebih dahulu. Nah, kita buat ini nama sebuah usernya, kemudian ini pesanan, ini status pesanannya apakah masih proses atau selesai. Di sini POP adminnya kita dapat mengaksi atau mengklik jika pesanan sudah selesai dibuat, maka akan kita klik selesai. Contohnya sebagai berikut, ini statusnya masih proses ya. Kemudian kita klik selesai, maka statusnya menjadi selesai. Kemudian kita hapus produk. Nah, data terhapus. Kemudian laporan. Nah, ini laporan statistik penjualan, di mana di sini total penjualannya ada 16.000, kemudian jumlah transaksi ada 2. Tadi kan 2 kali kita mengklik pesanan atau checkout. Kemudian di sini rata-rata pembelian tadi 6.000 dan 10.000 kalau nggak salah ya. Di sini rata-rata pembelian. Kemudian jumlah transaksi terbesarnya 10.000. Kemudian transaksi terkecilnya tadi 6.000. Ya. Kemudian kita ke kodenya, dimana kita kode login atau kita ini dulu lah ya. Normal biasa. Kemudian login. Nah, di sini ada login, di sini untuk login, from login, username. Di sini untuk file input username-nya dengan nama username, ID username. Required di sini yaitu berfungsi untuk harus diisi atau dalam Google Form itu bintang merah. Kemudian sini ada password dengan nama password. Sini login registrasi form. Ya, sebagai berikut. Nah, di sini ada session start. Di sini berfungsi untuk menyimpan sebuah informasi username yang kita masukkan tadi pada halaman login. Kemudian disimpan, kemudian terkoneksi dengan database dengan host localhost, kemudian username-nya root, passwordnya 0, kemudian database-nya sebagai berikut. Nah, ini ada fungsi jika koneksi error, maka akan menampilkan pesan koneksi error. Di sini pesannya kosong, nanti jika terjadi error, maka pesannya akan ke sini. Otomatis masuk ke sini. Kemudian di sini kode untuk proses login, dimana jika ditekan atau jika login ditekan, ini login di sini dari button login. Nah, nama login. Nah, di sini kenapa nama login? Karena PHP itu mengeksekusi dari atau mendefinisikannya dari setiap nama. Kemudian jika JavaScript itu bisa dari ID atau class.
di sini nggak PHP karena ya di sini nama karena menggunakan PHP karena PHP hanya bisa membaca dari nama. Kemudian ini mendefinisikan sebuah nama dan password. Kemudian ini variabel untuk koneksi ke mengeksekusi kodenya, di mana select from user di sini untuk menselect setiap user dengan username di sini. Sini kode untuk password verifikasi. Jika passwordnya benar, maka akan mengeksekusi kode ini. Sessionnya akan disimpan dengan username. Kemudian di sini proses registrasi. Jika button daftar ditekan, maka akan menyimpan variabel sini sebagai berikut. Password default ini sebuah enkripsi password. Untuk mengubahnya menjadi MD5 atau yang lainnya, sini saya menggunakan MD5, maksudnya password hash. Di sini jika user memasukkan tadi password hitam legam, maka akan diubah oleh sistemnya menjadi kode acak. Nah, sebagai berikut. Sini sebuah keamanan data, di mana ini penting ya, sangat penting karena bisa saja terjadi kebocoran data. Kemudian cek setiap ini apakah username. Nah, ini mengecek jika username-nya atau user sudah ada, maka menampilkan pesan username sudah terdaftar. Jika tidak ada atau belum ada, akan menyimpannya sebagai database, menyimpannya ke database. Ya, kemudian pada sini if session, if tidak iset, di sini maksudnya jika belum login, maka akan menampilkan halaman atau mengarahkan ke halaman login, kembali ke login. Kemudian jika sudah mendaftar, maka akan tetap pada halaman itunya. Di sini ada koneksi untuk mengkoneksi ke database. Jika gagal, ya seperti tadi. Sini untuk mengselect barang atau mengambil data dari barang. Kemudian sini PHP while fetch SO. Ini untuk menampilkan setiap produk yang ada di barang tadi. Di sini ada target dari file. Nah, ini target ini part dari setiap gambar yang kita upload tadi. Kemudian akan disimpan ke database pada tabel ini. Dan ini akan mengarahkan, ya maksudnya mengarahkan untuk menampilkan gambar yang tadi kita simpan, di mana image search. Sini admin itu nama folder dari admin ini. Kemudian tadi kan ini upload, kemudian nama filenya upload dari sini, kemudian nama filenya. Nah, ini kan file yang tadi ditampilkan. Kemudian di sini ada nama barang, mengambil data dari nama barang, kemudian harga dan stok. Nah, di sini from, kemudian metodenya post. Ini pentingnya post karena jika get itu akan menampilkan pada URL. Nah, sebagai berikut, ini menggunakan get data tabel barang. Nah, ini menggunakan from get, dan itu tidak disarankan. Kita menggunakan post ini untuk menyembunyikan ininya. Nah, di sini ada action keranjang.php. Di sini berfungsi agar jika telah dieksekusi, maka akan mengarahkan ke sebuah file keranjang, di mana keranjang di sini. Nah,
Di sini akan melakukan pengecekan lagi jika ini. Kemudian jika tidak ada session keranjangnya, maka keranjangnya kosong. Ini untuk menghapus keranjangnya. Ini menghapus keranjang maksudnya di sini. Nah, ini kan ada tombol kosongkan keranjang. Ini akan mengeksekusi sebuah kode ini. Kemudian tambahkan produk ke keranjang di sini. Tambahkan produk ke keranjang. Nah, kesalahan tadi ini kan mengarahkan ke keranjang.php. Kita hapus saja dan save. Kita coba lagi. Nah, contohnya ini jamur. Kita pesan satu, masukkan ke keranjang. Ini tidak mengarahkan ke ini lagi. Harusnya kita ubah menjadi menu.php. Menu.php kita ubah, cancel. Nah, ini kan ke keranjang, kembali ke menu. Kita pesan dumpling 1. Atau satu lagi 2 misal. Ini kan 2, misal kita pesan 2 nih. Pesan 2 dumpling, pesan. Nah, ini tidak mengarah ke keranjang. Kemudian kita lihat keranjang. Nah, tidak menampilkan apa-apa. Error. Di sini ada kode hapus produk. Kemudian kode untuk simpan transaksi di sini. Lalu di sini ini untuk hitung total. Kemudian di sini ada insert untuk detail transaksi, ini untuk menyimpan transaksi detailnya. Kemudian ini untuk menyimpan pesanan. Lalu di sini ada untuk setiap kita pesan barang dengan jumlah misal 1, maka akan dikurangi 1 dari stok yang ada di database tabel barang tadi. Nah, jika sudah berhasil maka akan menghapus setiap data pada keranjang atau menghapus session keranjangnya yang tadinya banyak kemudian menjadi kosong. Ini nah di sini. Kemudian jika tidak ada maka akan dilakukan sebagai berikut. Ya, saya rasa sudah. Kita masuk ke adminnya, dimana upload stok. Nah, di sini ada upload stok tadi, ID barang, produk, kemudian harga. Kemudian ini ada pengecekan lagi ya, pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kemudian di sini ada koneksi ke database-nya. Ini untuk error. Ini ambil data dari from. Tadi yang misal data dari from, misal nama barang misal A01, kemudian disimpan menjadi variabel ID barang, kemudian dieksekusi di sini. Nah, ini untuk target setiap upload gambarnya. Setiap upload gambar akan menyimpan ke upload. Ya, ini folder upload akan menyimpannya ke folder ini. Kemudian jika foldernya tidak ada atau belum ada, maka akan dibuatkan. Kemudian mengarahkan part info. Ini untuk membaca part infonya. Ini mengambil gambar untuk nama gambarnya, kemudian disimpan menjadi nama barang atau nama filenya, kemudian .jpg. Nah, ini untuk mengecek apakah file yang kita upload itu gambar atau bukan. Jika bukan akan menampilkan pesan sebagai berikut. Lalu pindahkan ke folder. Ini untuk menyimpan ke database-nya. Ya, untuk update stok saya rasa sudah. Kemudian ke laporan. Ini pengecekan lagi, connect ke database lagi. Nah, di sini ada fungsi agregat di mana
fungsi agregat ini ada total penjumlahan menggunakan sum, kemudian jumlah transaksi menggunakan count, rata-rata belanja menggunakan average, kemudian max, kemudian min. Ini untuk total penjualan. Kita melihat setiap total penjualan yang maksudnya yang terjual, kemudian jumlah transaksi, ada berapa user yang memesan, kemudian ada rata-rata belanja di mana ini rata-rata user belanjanya, kemudian transaksi terbesar, kemudian transaksi terkecil. Ini akan menampilkan ke sebuah list sebagai berikut. Lalu kelola pesanan, di mana ini admin bisa mengelola pesanan user. Ini untuk navigasi, kemudian ini koneksi ke database, dan ini untuk mengecek apakah terjadi error atau tidak. Ini untuk menghapus pesanan, kemudian kode sebagai tandai sebagai selesai. Ini untuk tadi aksi yang selesai, jika selesai akan mengubah statusnya menjadi selesai, jika belum masih menjadi proses. Kemudian ada SQL ini, sel ini untuk menyelect pesanan, kemudian di join dengan nama pelanggan. Ini untuk hanya menampilkan produk yang sama, maksudnya contohnya sebagai berikut. Nah, tadi kode untuk mengecek apakah pesanan jamur ada beberapa kali, maka akan ditambahkan menjadi jumlah, maksudnya dijadikan satu, ditumpuk, kemudian tampilkan hanya satu, tidak menampilkan beberapa pesanan dengan username yang sama. Jika username-nya sama, maka akan menampilkan hanya satu pesanan. Lalu di sini kode eksekusi untuk menampilkan sebuah datanya. Ini pengecekan lagi. Ya sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.